Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Nana Majinun. Masih di suasana Imlek, hari ini aku bikin salah satu resep chiffon cake dengan rasa red velvet. Untuk rasanya sangat enak banget, warnanya bagus, dan tentunya tekstur dari rotinya sangat lembut. Nah, resep ini bisa kalian jadikan sebagai ide jualan atau buat suguhan ketika ada acara di rumah ya. Mau tahu cara buatnya? Tonton video ini sampai selesai dan pastikan kalian sudah subscribe. Pertama kita siapkan untuk bahan A-nya. Ini adalah bahan kuning telur, ada 75 ml susu cair dan 75 ml minyak. Nah, kedua bahan ini akan aku aduk sampai tercampur dengan merata. Nah, jika sudah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita masukkan dengan 1 sendok makan coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya wajib diayak karena biasanya coklat bubuk itu banyak butiran kasarnya ya. Jadi biar lebih lembut harus diayak terlebih dahulu. Begitupun juga tepung terigunya. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah sebanyak 100 gram dan sudah aku ayak. Setelah itu masukkan satu persatu untuk kuning telurnya. Di sini aku menggunakan 5 butir kuning telur yang sudah aku pisahkan dengan putih telurnya. Nah, masukkan semuanya seperti ini lalu diaduk sampai semua bahannya tercampur. Jika sudah tercampur seperti ini, tambahkan dengan kurang lebih 1 hingga 2 sendok teh pasta red velvet. Untuk takaran dari pasta red velvetnya, kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan merek yang kalian gunakan ya. Nah, ini sudah tercampur, warnanya juga sudah cakep banget. Kita bisa sisihkan terlebih dahulu dan kita bakal bikin untuk adonan putih telurnya. Untuk adonan putih telurnya, di sini aku menggunakan 5 butir putih telur utuh. Kemudian tambahkan dengan 1 sendok teh perasan jeruk nipis. Selanjutnya aku tambahkan dengan 120 gram gula pasir yang akan aku tambahkan secara bertahap sedikit demi sedikit. Untuk kecepatan mixer yang aku gunakan dari angka 1 sampai 5, aku menggunakan kecepatan di angka 4. Untuk merek mixer yang aku gunakan ini, aku menggunakan merek Philips ya. Biasanya beda merek, beda kecepatan. Kalian bisa menyesuaikan dengan mixer kalian masing-masing. Untuk pemberian gulanya ini aku bisa menjadi 3 bagian, jadi biar lebih gampang. Nah, setelah kurang lebih 5-8 menit bisa dicek kalau teksturnya sudah soft peak seperti ini. Contohnya ketika diangkat gagang dari adonannya, dia itu bisa membentuk seperti jambul terbalik. Dan ini sudah cocok banget, sudah bagus. Jangan terlalu over karena nanti kalau terlalu over ngemixernya, biasanya adonannya bakal kaku dan sedikit terpisah ya. Jadi bisa menggumpal-gumpal gitu loh ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita ambil sedikit demi sedikit untuk dicampurkan di adonan yang pertama atau adonan kuning telurnya. Untuk mencampur dari adonan A ke adonan B ini dilakukan secara perlahan aja, diaduknya perlahan aja biar adonan putih telurnya tidak gampang turun. Nah, ini kita campur sedikit demi sedikit sampai semuanya selesai ya. Sebenarnya untuk pembuatan dari chiffon cake ini sangat gampang banget. Tinggal kita benar-benar bisa menggunakan tekniknya. Jadi teknik yang pertama harus kita mixer putih telurnya itu soft peak ya. Untuk standarnya itu benar-benar soft peak, jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer. Karena di sini aku kepengen warnanya itu lebih ngejreng, aku tambahkan dengan sedikit pewarna red velvet kembali biar nanti warnanya lebih keluar. Hasil akhirnya seperti ini, warnanya sudah cakep banget dan ini bakal aku ganti pengadukannya dengan menggunakan spatula agar kita bisa tahu untuk keadaan bawahnya itu biasanya banyak bahan-bahan yang mengendap. Nah, seperti di video, itu ketika kita angkat dari bawah ke atas, itu masih ada
warna coklatnya ya. Jadi ada adonan coklat yang masih belum teraduk dengan merata. Itulah fungsi dari pengadukan menggunakan spatula agar semua bahan-bahannya bisa menyatu dan tidak gagal nantinya. Nah, jika teksturnya sudah lembut seperti ini dan sudah merata warnanya, tinggal kita siapkan untuk loyang yang bakal digunakan. Loyang di sini aku menggunakan loyang sifon yang bisa dilepas pasang dan ini untuk diameternya kurang lebih 22 cm. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi apapun, jadi cukup polos aja. Selanjutnya kita tuang seluruh adonan ke dalam loyang. Nah, jika sudah tinggal kita ratakan dengan menggunakan tusuk sate, tujuannya agar nanti untuk udara yang di dalam bisa keluar dan hasil akhirnya minim rongga ya. Jadi ini penting banget. Jika sudah, tinggal kita hentakan 1 atau 2 kali dan kita masukkan ke dalam oven yang sebelumnya oven ini sudah kita panaskan selama kurang lebih 10 menit di suhu 180 derajat. Setelah loyangnya kita masukkan, kita setting kembali di 170 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 55 menit. Setelah kurang lebih 15 menit berjalan, ini bakal aku ambil terlebih dahulu dan bakal aku iris. Akan aku bentuk motif seperti ini. Jika teman-teman nggak mau dibentuk motif atau nggak mau diiris kayak gini juga nggak masalah ya. Ini adalah sesuai dengan selera. Untuk cara ngirisnya gampang banget, yang penting pastikan pisau yang kalian gunakan bersih dan juga ujungnya lancip. Setelah itu aku tambahkan dengan parutan keju cheddar, akan aku tuangkan di atasnya secara merata. Nah, jika sudah semuanya, tinggal kita masukkan kembali ke oven. Tetap di suhu yang sama, dan ini bakal kita oven sampai selesai. Selanjutnya kita diamkan selama kurang lebih 40 atau 1 jam atau sampai benar-benar dingin, baru bisa kita keluarkan dari loyangnya. Nah, untuk caranya bisa kita menggunakan gelas ataupun bisa menggunakan botol dari sisa sirup. Nah, caranya seperti ini, tinggal kita balik aja di atas botolnya dan kita diamkan selama kurang lebih 40 atau 1 jam atau sampai benar-benar dingin. Dan setelah kurang lebih 40 atau 1 jam atau sampai benar-benar dingin, ini bisa langsung kita kembalikan ke tempat semula dan kita sisir samping-samping dari loyangnya dengan menggunakan pisau iris seperti ini. Hati-hati ya, biar permukaannya itu tetap cakep, samping-sampingnya juga tetap cakep. Kita harus benar-benar hati-hati. Jika sudah, tinggal kita buka untuk kuncinya yang ada di bawah ini. Dan kita tarik dari bawah ke atas. Nah, seperti ini ya, gampang banget. Selanjutnya kita keluarkan, untuk tengahnya ini juga disisir dengan menggunakan pisau, hati-hati, pelan-pelan saja. Kemudian untuk bagian bawahnya juga kita iris dengan menggunakan pisau. Nah, kurang lebih seperti ini ya, jadi gampang banget, tapi kita harus benar-benar hati-hati. Jika sudah, tinggal kita lepaskan. Caranya gampang banget. Nah, udah selesai. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, karena ini sudah dingin, langsung aja ini bakal aku iris. Jadi untuk ngirisnya juga hati-hati banget karena hasil dari siphon cake ini sangat lembut. Dari sini bisa kita lihat untuk hasil akhirnya itu sangat lembut banget, warnanya juga cakep, merahnya juga pas, dan ini untuk tekstur dari chiffon cake-nya itu sangat lentur, empuk, dan tentunya sangat lembut banget. Nah, chiffon cake ini adalah salah satu cake yang benar-benar aman dikonsumsi anak kecil atau balita karena tidak menggunakan bahan-bahan tambahan atau bahan kimia yang lainnya seperti ada SP ataupun pengembang yang lainnya. Nah, bisa dilihat ya, ini pori-porinya sangat kecil banget, teksturnya sangat empuk. Ketika kita tekan-tekan, dia bisa kembali ke bentuk semula. Enak banget. Nah, udah dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video aku hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.